Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus bagi kamu yang saat sekarang sedang penasaran ya. Kira-kira seperti apa kabar dari dia, seseorang yang sudah sekian lama terputus koneksi dengan dirimu ya. Nah, kita akan cari tahu kira-kira bagaimana gambaran dunia batinnya dia kepada dirimu di saat ini ya. Baik, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Cancer dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu boleh berbijaksana menyikapi apa yang saat ini sedang berusaha Mari sampaikan ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia kondisi batinnya saat ini kepada dirimu. Nah, ada energi dari berikutnya ada di sini ya. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Oh, ini tuh pikirannya dia tentang kamu masih sering ya, masih sering datang untuk mengganggu dia. Dan ya bahkan saat ini tuh kalau Mari lihat, daripada dianya itu tuh kacau pikirannya tentang kamu, dia boleh itu tuh mengambil langkah untuk segera mendapatkan informasi tentang dirimu gitu ya. Nah, jadi masih gini, kekacauan pikiran ini kan yang kayak kamu di mana, kamu sama siapa, kamu sedang apa kabarnya kamu, gitu-gitu loh ya. Jadi itu kan kayak mengganggu banget ya bagi dia. Nah, jadi sebelum pemikiran-pemikiran ini tuh semakin mengusik dirinya, dia menganggap bahwa harus segera dia dapatkan tahu segala macam informasi tentang dirinya kamu gitu ya. Jadi nggak usah heran kalau dia ini tuh belakangan hari terutama ya, itu tuh kepoin kamu terus. Kepoin kamu terus ini orang. Gitu loh, dia bisa ngintip kamu ya, nge-stalking kamu dari sosial medianya kamu gitu ya. Nah, kalau kalian itu tuh berkemungkinan masih boleh berjumpa bersua gitu ya, entahlah misalnya kali ini tuh ternyata bekerja di satu perusahaan yang sama gitu ya, di satu divisi yang sama, jadi berkemungkinan dia ngeliatin kamu gitu ya. Marliat dia tuh masih terus itu ya memasang CCTV gitu ya, mengamati gerak-geriknya kamu di kantor. Nah gitu tuh ya. Boleh dia tuh nanya-nanya langsung sama orang gitu ya. Mana tahu dia tuh kenal sama temennya kamu gitu. Mau itu tuh dia, gimana sih kabarnya Cancer saat ini gitu loh. Apa Cancer ada ceritain tentang aku nggak sama kamu? Mau dia tuh kepo, ngulik-ngulik gitu tuh kalau Mari lihat. Jadi terlepas bahwa apakah keinginannya kamu sebenarnya itu tuh mau pisah beneran dari dia, katakan misalnya kamu itu tuh udahlah aku nggak mau lagi sama orang ini, aku move on aku cari cowok lain aku dengan cewek lain aja gitu ya. Terlepas dari misalnya seperti itu keinginannya kamu, Mari lihat ya, seseorang ini tuh kok kayaknya mau itu tuh dia nggak segampang itu membiarkan kamu melangkah menjalani hidupnya kamu tanpa dia. Dia nggak akan membiarkan dengan begitu mudahnya kamunya itu tuh mencari pria lain ataupun wanita lain sebagai pengganti dirinya gitu. Bisa kesel dia tuh gitu, bisa marah dia tuh kalau dianya itu tuh dapat tahu misalnya kamu lagi kesengsem, hanya sebatas kamu kesengsem aja sama orang lain, mau itu tuh dia ngamuan itu di sana, nggak terima dia. Jadi sebenarnya kalaulah kamu yang kenyataannya itu tuh yang menutup koneksi dengan si seseorang ini, tapi malah dia itu tuh nggak rela itu. Nggak rela dia sebenarnya begini keadaan dirinya dengan dirimu. Nggak rela dia tuh. Gitu loh. Kalau dia boleh memilih, maunya dia ya keadaan itu tuh bertolak belakang seperti di saat sekarang. Jadi harusnya sih di saat sekarang itu tuh aku dengan Cancer itu tuh lagi mesra-mesraan. Gitu tuh. Ya, lagi sayang-sayangan. Harusnya aku tuh lagi dibahagiain ini sama Cancer sekarang. Itu yang pilihan si seseorang ini.
Misalnya ya, jadi ada keharusan yang sangat berbeda dari kenyataan sekarang ini gitu. Kalau orang ini tuh berharap ya, andaikan kamunya itu tuh mau segera menghentikan tindakan silent treatmentnya kamu ini gitu ya. Misalnya nih kamu tuh ngeblokir dia, maunya dia segeralah kamunya itu tuh buka blokir gitu loh. Segeralah, kalau bisa itu tuh segera kamunya itu tuh dateng gitu loh, minta maaf kek, ngajak balikan lagi kek, gitu maunya dia ya di saat-saat ini tuh loh. Sedang dia nanti kamu di situ. Tapi memang yang ianya gini ya, ketika kamu memilih untuk ngediemin dia gitu ya, ini kan dia udah terlanjur sempet kan, kesel gitu loh. Kamu ngediemin dia. Pokoknya keadaan yang kayak gini ini kan sempet ini tuh dinilai negatif sama dia ya. Nah, jadi walaupun dia, mari katakan di sini tuh berharap kamunya itu tuh datang ya, kamunya itu tuh hadir lagi, narik perhatiannya dia, ambil hatinya dia. Ya, memang itu yang diinginkan. Tapi sambutan pertama dari si pasangannya kamu ini tuh bisa untuk balas dendam dulu sama kamu. Maksudnya balas dendam gara-gara kamu nih, dianya pernah galau. Gara-gara kamu nih, dia pernah kayak merasa harga dirinya dia itu tuh kecil atau rendah gitu ya. Dia nih pernah nih dibikin nggak karu-karuan gara-gara kamu gitu ya. Nah, jadi dia itu tuh mau kedatangannya kamu awal-awalnya itu tuh untuk sebagai orang yang dia mirroring gitu ya. Orang yang dia tumpahkan perasaan-perasaan yang sempat negatif yang dia alami gitu. Jadi bukan berarti karena mari katakan dia nunggu kamu, misalnya nih kamu saat sekarang udah chatting dia lantas ketika kamu chatting langsung dia, iya aku kangen kamu, terima kasih ya udah chatting aku. Nggak kayak gitu juga tuh respon dari si seseorang ini. Bisa itu tuh dia ya, misalnya nih kamu chatting dia, ketika dia lihat chattingan kamu itu tuh masuk, dia tuh satu sisi girang, yeay, Cancer chatting aku gitu ya, girang dia, melompat-lompat dia tuh di sana ya. Tapi kemudian dia, awas kamu ya, aku cuekin kamu, sampai kamu ngerasain gimana nggak enaknya kalau dicuekin. Nah gitu, kemarin kan kamu cuekin aku, ya udah aku cuekin kamu sekarang biar kamu tahu rasa. Gitu, harus ada tindakannya dia, tindakannya dia yang kayak membuat kamu bisa punya pengalaman yang gak enak seperti pengalaman yang sempat dia alami gitu loh ya. Jadi gak langsung dia tuh nyambut kamu dengan tari-tarian Zumba gitu ya, enggak langsung gitu loh. Jadi bisa nampak itu tuh ekspresinya dia seperti dia agaknya jual mahal gitu ya. Padahal bisa tuh ketika dia jual mahal, dia sendiri tuh yang takut gitu ya. Aduh, ketika dia sadari ya dia sempat jual mahal sama kamu. Aduh, aku nih baru jual mahal nih gitu ya. Apa kamu ngerasain sedih? Apa kamu jadinya marah? Gitu ya, karena aku jual mahal sama kamu, karena aku cuekin kamu gitu ya. Aduh. Gitu. Galau lagi dia tuh, resah lagi dia tuh. Situ tuh ya. Aduh, apakah setelah ini tuh kamu masih mau lagi nih chatting dia lagi di sana. Jadi tanpa sadar bisa-bisa aja masalah urusan dengan kamu itu tuh menjadi masalah yang lumayan pelik bagi si pasangannya kamu ini. Satu sisi dia butuh untuk mengekspresikan kemarahannya dia, kesedihannya dia, kekecewaannya dia sama kamu ya. Tapi satu sisi berikutnya dia takut ya menerima dampak dari ketika dia ekspresikan marahnya dia, kecewanya dia, sebelnya dia sama kamu. Nah, gitu tuh model si pasangannya kamu ini. Jadi secara garis besarnya bahwa orang ini tuh yuk masih tetap galau tentang kamu gitu loh. Ya, masih berharap
kamunya itu tuh tidak ninggalin dia, bahwa segera selesai ya fase kalian saling diam-diaman ya, kalian tidak berinteraksi ini lagi gitu ya. Segera berganti menjadi kembali berinteraksi, kembali mesra, kembali kamunya itu tuh ngeromantisin dia. Nah, seperti itu tuh. Nah, di sana ya. Namun ya itulah, memang kayaknya gambaran dari pasangannya kamu ini tuh mau itu tuh dia agaknya kayak keras-keras nggak menentu gitu ya. Di situ. Mau dia itu tuh agaknya agak lucu ini orang ini ya. Agak lucu dia kalau dari secara perangainya ya. Agak lucu dia secara perangainya. Karena itu dia cari masalah, dia sendiri yang bingung dengan masalah yang dia hadapi. Gitu ya. Jadi mari lihat, boleh aja kalau kamu yang memulai untuk memutuskan koneksi ini ya, katakan memang kamu yang kabur dari dia, emang kamu yang duluan ngediemin dia gitu ya. Mari bisa cukup memaklumi mengapa kamu bersikap demikian ya. Karena kayak vibrasi dari si dianya aja itu tuh boleh tuh agaknya kurang klik ya sama kamunya ya, terutama di momen-momen sebelum terputusnya koneksi kalian berdua ini ya. Itu. Karena nampaknya orangnya itu kayak mudah tegang gitu ya. Orangnya ya. Mudah tegang, mudah marah ya, mudah tersinggung gitu. Kayak bawel, cerewet, atau seneng silent treatment. Vice versa dari bawel cerewet ya. Dia seneng silent treatment gitu ya. Agak keras hati memang pasangannya kamu ini. Kalau mari lihat. Dan bahkan agak mau itu tuh dia tajam ya. Tajam juga secara tindakan. Entah mulutnya dia itu tuh lumayan setajam silet ya. Gitu ya. Pemikirannya dia terlalu tajam, lidahnya dia juga mau ini tuh terlalu tajam ya. Jadi bisa bikin kamunya itu tuh merasa tidak nyaman ya. Gitu. Nah di sana. Dia kalau dideketin sulit ya. Dan ketika kamu jauhin, dianya bisa itu tuh nggak terima. Gitu. Ya. Kalau mari nampak. Jadi yang kayaknya pokoknya maunya dia ya. Kalau bisa itu tuh jangan terlepas hubungan ini untuk mengikat kamu, mengikat dia agar bisa tetap bersama. Kalau dia boleh menyampaikan apa yang dia inginkan ya, nggak mau dia itu tuh terlepas dari dirimu gitu loh. Nah, namun kalaupun dia diajak untuk menjalani dan membangun hubungan, nampaknya ini adalah dua energi yang lumayan bertolak belakang ini antara kamu dengan dia. Jadi kalau secara cepatnya ya, secara pembacaan cepatnya, mari bilang sih agak kurang cocok ini kamu dengan si pasangannya kamu ini. Agak kurang cocok. Jadi kalau kalian ini tuh masih dalam level hubungan PDKT ataupun sebatas pacaran, ini tuh ya kalau mari boleh saran, cari aja pasangan lain. Cari aja orang lain menjadi pasangan kamu. Gitu. Kalau boleh mari kasih saran. Tapi agaknya berbeda ya jika kalian sudah berumah tangga. Karena kalau udah berumah tangga ndak boleh itu ya cepat masuk ke mengikat hubungan janji bersama sehidup semati di depan altar pernikahan. Nggak boleh tuh cepet-cepet untuk dilepaskan gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kamu harus menerima bahwa dengan si pasangan kamu ini tuh memang tantangannya tuh dari karakternya dia ya ada gitu ya. Nah, kamu bertanggung jawab kepada pilihannya kamu menunjuk dia sebagai istrimu, sebagai suamimu. Setidaknya coba dulu gitu.
Jadi jangan kesusu cepet-cepetnya itu tuh mau bubar gitu. Ya kalau Mari boleh kasih saran. Namun ya inilah yang memang mau nggak mau itu tuh harus kamu hadapi ya, karakter dari pasangannya kamu ini gitu. Dan ya iya, beberapa memang isunya dia itu tuh adalah ketidaksetiaan ya. Ini masalahnya dia, ketidaksetiaan. Maksudnya tidak setia dalam menjalani dan membangun hubungan gitu. Masih ada dia itu lebih cenderung mau memenangkan egonya dia sendiri dan berusaha untuk menginjak-injak, mengalahkan egonya kamu. Agaknya memang dia agak sulit itu tuh mencari jalan tengah bagaimana egonya dia tidak memperkosa egonya kamu gitu. Ya kan? Memang masih butuh proses di sana. Masih butuh upaya untuk saling memahami, untuk saling mengerti di situ. Itulah ya. Nah, jadi ya balik lagi ketika kamu di saat belakangan hari ini tuh sudah terputus koneksi dengan dia, maka kondisi batinnya dia tidak dalam keadaan tenang itu. Resah itu di sana, gelisah tuh di sana. Gitu loh. Nggak tahan dia itu tuh berdiaman dengan kamu. Gitu ya, nggak tahan dia tuh ya, mau tahu aja dia nih kamu di mana, sama siapa, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan saat ini tuh ke dia ya. Dan juga dia tetap itu tuh muter ya otaknya dia ya, muter itu tuh idenya dia ya, pikirannya dia mencari cara kayak gimana ya supaya boleh juga membuat kamunya itu tuh merasakan apa yang dia rasakan. Jadi semacam ada mau menghukum kamu ini gitu loh ya. Jadi ini orang memang nggak bisa itu tuh terima-terima dengan begitu mudahnya hal-hal yang membuat dianya itu tuh tidak tenang ya. Harus dia balas. Jadi orang ini tuh tipenya, modelnya itu tuh membalas, terutama dalam hal-hal yang dia anggap negatif. Jadi kalau dalam hal-hal baik nggak tahu lah ya, Mari nggak ada lihat di sini tuh. Kalau misalnya kalau kamu kasih dia gula-gula satu, maka dia wajib juga kasih gula-gula satu, gitu ya. Nah, untuk energi seperti itu kesadarannya belum ada Mari lihat. Namun yang jelasnya kalau kamu ngasih dia cubitan satu kali, maka harus kamu dicubit satu kali minimal ya. Kalau bisa tuh kamu dicubit tuh 3 kali, padahal kamu hanya nyubit sekali. Namun kalau tidak bisa nyubit kamu 3 kali, maka sekali cubitan harus mendarat ya di kulitnya kamu. Nah, kira-kiranya begitu nih tipe dari pasangannya kamu ini. Gitu loh. Ya. Nah, jadi di situ tuh pikiran demi pikiran tentang dirimu masih sering sekali mengganggu dirinya. Gitu loh. Tapi itu kalau kamu minta rujuk sama dia, andaikan kamu minta rujuk sama dia, maka upaya rujuknya kamu itu tuh memang harus kamu lakukan dengan tulus gitu loh. Kalau tidak, maka kamu bisa jadinya tersinggung, kecil hati, bahkan kamu bisa jadi marah, akhirnya kalian jadi saling marahan, akhirnya jadi merasa sama-sama korban dan mengambil sikap sebagai pelaku. Nah, bisa jadinya seperti itu kalau kamu tidak memakai ketulusan untuk coba mendekati dia. Gitu ya. Tapi ya lagi-lagi andaikan di saat ini memang kamu sudah ada pertimbangan untuk ngelepasin dia, terutama kalian yang belum dalam pernikahan, maka pertimbangan itu tuh ya nggak apa-apa kamu lakukan ya, terutama kalau kamu mengambil pertimbangan udah nggak usah lagi dengan dia, ya nggak apa-apa juga gitu ya di sana. Jadi sampai saat ini masih kepo berat tentang kamu ya, masih terus ngintip ini tentang kamu gitu, masih terus sebel, masih terus kesel, namun penasaran sangat amat besar ke dirimu gitu ya. Oke, baik. Jadi yang pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, ada Cancer, ada energi dari Libra, kemudian ada Aquarius di sana, Leo, ada Scorpio, ada Pisces, Scorpio, Cancer ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.